Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian para penikmat konten spoiler? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Sesuai request kalian semua, di video kali ini gua mau nerusin kisah si Mukoda di dunia isekai. Cerita gue ambil dari versi manga karena nunggu animenya entah kapan tayangnya masih menjadi misteri. Kisah awal gue ambil dari chapter 33. Sebenarnya di chapter ini sudah dimuat di anime terakhirnya di season lalu. Namun ada beberapa adegan yang tidak dirilis. Jadi gue bahas secara lengkapnya di sini. Oh iya, mohon maaf jika ada suara-suara yang terekam. Maklumlah rekamannya di siang hari. Mojehna bocil-bocil, burung-burung dan emak-emak beraktivitas. Oke lah, daripada kelamaan sampai kalian ngaduk-ngaduk semen, mending kita langsung ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Scene dimulai memperlihatkan Mukoda mengeluarkan hasil buruan Vel, yaitu seekor naga tanah. Melihat seekor monster langka di hadapannya, refleks William nembrak meja. Selain keterbatasan dana, ini baru pertama kali mereka melihat sosok naga tanah. Bang Botak yang telah mengabdi sebagai tukang jagal selama hidupnya merasa kejadian ini hanya mimpi karena di hadapannya ada seekor naga tanah, monster yang very langka. Mukoda meminta Bang Botak untuk memotong bagian dagingnya saja karena menurut Vel daging naga sangat luar biasa. Rasanya lebih enak dari daging Wyvern. Mendengar itu, William dan Bang Botak ngahulang parah karena baru kali ini mereka mendengar seekor naga jadi santapan. Tapi menurut catatan Teh Ica, di sana tertulis sebuah makanan stik naga dan buah naga. Mustahil itu hanya sebuah dongeng. Walau begitu, tetap Bang Bewok tidak bisa memotongnya untuk Mukoda. Bang Botak kemudian membaca buku tentang naga, di mana naga tidak punya bagian yang terbuang, terutama sisik dan kukunya. Bahkan darah dan organ dalamnya, semua bagian bisa digunakan. Bisa dibilang keberadaannya sangat berharga. Dan jika ini monster yang dibawa Vel adalah benar-benar sosok naga, setetes darahnya pun tidak boleh disia-siakan. Karena hal itu, Bang Botak tak mungkin bisa memotongnya. Yang padahal Vel hanya ingin dagingnya saja, bodoh teh teuing bagian lain nama. Karena Bang Botak tidak bisa membantunya, Mukoda memasukkan kembali naga itu ke dalam item box. Di tengah kegalauan itu, William mengingat seseorang yang mungkin bisa melakukannya. Namun lokasinya sangat jauh dari kota Karelina, yaitu kota Dolan. Sang Guild Master di sana mungkin tahu banyak tentang naga. Dilihat dari perawakannya, Guild Master Dolan dari bangsa elf. Mendengar itu, Mukoda dan Vel merasa senang karena ada juga orang yang bisa mengolah daging naga untuk mereka makan. Tetapi sebelum mereka pergi, William ingin menanyakan sesuatu. Apakah Mukoda tidak ada niatan untuk tinggal di kota ini? Tidak lama setelah kedatangan Mukoda, mereka telah menyelesaikan misi-misi sulit seperti mengalahkan Mithril Lizard, Bloody Hornbull, dan terakhir penyerbuan kawanan Wyvern. William sangat berharap jika Mukoda akan tinggal di kerajaan ini, maka ia ingin Mukoda bergabung di guild petualang wilayahnya. Belum juga Mukoda menjawab, Vel terus berkata kalau ia ingin sekali makan daging naga atau kraken. Seabird juga boleh. William sampai ke kode karena yang disebut Vel adalah monster-monster tingkat tinggi. Jadi keputusan Mukoda akan pergi berpetualang. William tertawa terbahak-bahak karena sejatinya seorang petualang memang harus berpetualang. Ia lalu meminta maaf karena mencoba untuk menahannya. Sebagai ucapan terima kasih karena selama Mukoda berada di kota Karelina, ia banyak membantu guild petualang. Maka William akan memberitahu jalan untuk menuju kota Dolan dan ke laut. Jika Mukoda ingin pergi ke laut, maka ia harus melewati 3 kota besar. Kota pertama yang akan mereka lewati adalah kota tekstil Claire. Kota itu terkenal dengan industri tekstilnya. Walau wilayahnya tidak sebesar Karelina, namun kualitas kain dan benangnya sangat luar biasa. Kemudian kota kedua yang akan mereka lewati adalah kota Danyon Dolan. Seperti namanya, kota itu berkembang karena Danyon.
Di dalam sana, perkotaannya sangat menonjol. Selama ada Deng Yen di sana, kotanya akan terus berkembang. Dan di Dolan ini ada Master Quill yang mungkin bisa membantu Mukoda mengolah monster naga tanah. Jika tujuan Mukoda adalah laut, maka ia harus melewati kota besar terakhir, yaitu kota Nehof, kotanya penghasil tembikar. Di sana banyak pengrajin tembikar hebat, banyak bak mandi luar biasa dibuat di sana. Setelah itu, tujuan akhir adalah kota pesisir pantai bernama kota Berlian. Di sana surga bagi para penikmat kuliner laut. Biasanya memancing di sana sangat sulit karena terdapat banyak monster di sana. Namun, para nelayan di sana tidak takut akan monster laut. Mereka tetap memancing. Menurut cerita yang beredar, para lelaki di sana harus kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bekerja sebagai nelayan. Awalnya, Mukoda sangat excited dengan cerita William tentang kota Berlian. Namun, seketika berubah setelah William berkata, "Ya, walau sekuat apapun nelayan di sana akan mati juga kalau berpapasan dengan monster laut yang kuat." Kemudian William mempunyai permintaan. Ketika Mukoda melewati kota-kota itu, ia ingin Mukoda membantu kuil petualang di sana mengambil misi rank tinggi. Karena keterbatasan orang yang kuat, misi rank atas semakin menumpuk. Ya, walau dicampuri rasa takut, Mukoda akan semampunya membantu kuil di sana. Di tengah perbincangan Mukoda dan William, Vel berkata kalau ia sudah tidak sabar ingin ke laut. Tapi Deng Yen juga bolehlah buat peregangan otot. Lah, Mukoda baru setelah sepanjang kenangan. William menjelaskan jika kota Dolan adalah kota Deng Yen, yang dimana di sana akan banyak monster-monster berkeliaran. Tapi menurut William, kota Deng Yen punya banyak pelancong pedagang. Jadi bisnis di sana sangat berkembang pesat dan menjadi surga bagi para petualang untuk mempersenjatai diri mereka. Karena di sana banyak toko armor bahkan senjata langka Deng Yen. Jadi William sangat menyarankan Mukoda untuk menjelajah Deng Yen, siapa tahu dapat harta kirun di sana. Bukannya emas permata yang Mukoda bayangkan, melainkan kejadian tempo lalu ketika ia dijerumuskan Vel untuk bertarung dengan kawanan kobold. Vel merasa tidak sabar ingin buru-buru berpetualang. Begitupun Sui ingin segera pergi ke Deng Yen. Karena Mukoda begitu lama, akhirnya Vel menarik bajunya agar Mukoda segera pergi. Sebelum pergi, William mengingatkan kembali agar mereka tidak lupa membantu Guild di kota-kota di sana. Dengan gaya cool habis disampo pentin, Vel berkata, "Tenang wae atuh mang, serahkeun ka di dieu, misi naon wae pasti beres." Dan yang lebih penting adalah merasakan daging naga yang dimasak oleh Mukoda. Petualang mereka pun dimulai. Tujuan mereka selanjutnya adalah kota Claire. Singkat cerita, Mukoda tersadar dirinya telah sampai di kota Claire. Perasaan baru meninggalkan kota Karolina kemarin. Vel menjawab, "Lebih cepat lebih baik bukan?" "Ya, tapi nggak secepat ini juga," ucap Mukoda. Di sana, ia langsung pergi ke guild petualang kota Claire sesuai permintaan William. Setelah sampai, Mukoda disambut oleh petugas guild kota Claire yang merupakan ras manusia hewan. Mukoda lalu memperkenalkan dirinya sembari memberikan surat yang diberi oleh William. Ia lalu meminta si petugas untuk dipertemukan dengan guild master di sini. Sembari menunggu si petugas memanggil guild master, Mukoda memperhatikan sekeliling. Di kota ini banyak dihuni ras manusia hewan, tidak seperti di Karolina. Ia lalu menghayal untuk dapat bertemu dengan elf, karena dari kebanyakan rumor, para kewest elf pada gelis-gelis. Lagi asik-asiknya ngelamun, Mukoda dikagetkan oleh suara seseorang yang memanggilnya. Orang itu adalah guild master di sana bernama Rodolfo dari ras dwarf. Melihat sosok dwarf si legenda Lord of the Ring membuat Mukoda sangat bahagia. Singkat cerita, langsung to the point, Rodolfo bersama petualang lain telah melakukan pemeriksaan di hutan hitam. Di sana hidup monster seperti laba-laba yang bernama tarantula beracun. Mereka hidup di hutan utara kota. Pakaian yang ditenun dari benangnya menjadi pakaian berkualitas tinggi, bahkan menjadi favorit kaum bangsawan. Akan tetapi, akhir-akhir ini terjadi keanehan di hutan itu hingga mereka tidak dapat memasukinya. Para petualang di sana telah terbiasa menghadapi monster-monster serangga beracun. Tapi menurut percenahan, baru-baru ini muncul monster mengerikan di sana. Monster-monster di sana nampak takut kepadanya. Malah mereka yang diserang monster ini ngamuk dan menyerang manusia hingga korban berjatuhan.
Petualang biasa sudah pasti tidak akan bisa menampakkan kakinya di sana. Dan jika tidak ada improvement, para pengrajin akan kehabisan benang. Jika benang tidak ada, mereka tidak akan bisa produksi. Jika tidak produksi, maka mereka kehilangan pelanggan. Dan jika pelanggan hilang, itu adalah akhir bagi para pengusaha. Guild petualang tidak memiliki informasi untuk melawannya, ditambah keterbatasan sumber daya alam. Jadi Rodolfo meminta tolong Mukoda untuk pergi menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Singkat cerita, Mukoda, Vel, dan Sui telah berada di hutan yang dimaksud. Keadaan sekitar sangat gelap. Cahaya matahari pun seakan-akan tidak sudi menyinarinya. Di sini, Vel bukannya takut, tapi ia malas berhadapan dengan serangga karena dagingnya sungguh nggak enak. Set dah, makanan mulu yang ada di pikiran si Vel. Setelah beberapa jauh mereka berjalan, sampailah di suatu tempat seperti sarang si tarantula yang mirip laba-laba. Tapi kondisi jaringnya rusak dan tidak ada penghuninya sama sekali. Lalu tiba-tiba ada segerombolan tarantula yang akan menyerang Mukoda. Menggunakan Chidori, Vel berhasil melumpuhkan segerombolan tarantula itu. Vel merasa heran karena mereka menyerang dengan belak-belakan, benar-benar sangat brutal. Karena belum mengetahui penyebab kawanan tarantula itu menjadi anarkis, Vel meminta Mukoda untuk selalu waspada. Mereka melanjutkan investigasi. Saat ini, Vel tidak ingin membunuh monster terlalu banyak. Takut jadi boring karena Vel ingin bersenang-senang di Jengyeon di kota selanjutnya. Semenjak tadi, ternyata ada sosok monster terbang seperti naga yang mengawasi mereka. Singkat waktu, Mukoda merasa kelelahan. Menurutnya, ini bukan investigasi karena semua yang ditemui mereka menjadi brutal. Mukoda mempunyai firasat aneh tentang hutan itu dan ingin segera kembali ke kota. Vel menanggapi omongan Mukoda dengan wajah sinis. Ya, kita makan dulu, ucap Mukoda. Mendengar kata makan dulu, Vel dan Sui terlihat sangat girang. Omong wae atuh lapar gitu. Mukoda mulai menyiapkan barang-barang dan bahan yang akan dimasak. Perhatian Vel teralihkan oleh bahan yang dikeluarkan Mukoda berbentuk bulat. Mukoda menjelaskan itu adalah kulit pangsit. Vel membayangkan kulit itu seperti kulit hewan pada umumnya. Emang bisa dimakan, ucap Vel. Ciah, belum pernah merasakan enaknya batagor dia. Mukoda mulai memasak dengan memotong kubis dan bawang. Sui membantunya dengan memumbui kubis yang telah disiksik, lalu diremas untuk menghilangkan airnya. Sebenarnya bisa menggunakan pokcoy, tetapi Mukoda lebih memilih kubis karena rasanya lebih terasa. Kemudian taruh daging General Oak di mangkuk. Tambahkan parutan bawang dan jahe, lalu kecap dan kaldu ayam. Aduk sampai merata, kemudian tambahkan kubis dan siksik bawang. Setelah dirasa semua telah selaras, langkah selanjutnya membungkus dengan kulit pangsit. Panaskan hingga warna mulai kecoklatan. Tambahkan campuran air dan pati. Saat cairan hilang dan terdengar suara bluk-bluk, tutup dengan piring lalu freestyle dulu bos. Dan jadilah pastel rasa daging orc. Karena mengurangi indikasi pembatalan puasa, scene ketika mereka makan-makan kita lewat aja ya adik-adik. Akan tetapi ketika Mukoda akan ngahuap, tiba-tiba di hadapannya muncul seekor naga yang sontak membuat Mukoda jantungan. Vel berkata ini penemuan langka, dia adalah monster naga fiksi. Mukoda lalu menjepit makanannya lalu diarahkan ke sana kemari. Naga itu pun mengikuti gerakan tangan Mukoda. Oh, ternyata si Ujang teh kelaparan. Dengan mode lomba 17-an, naga itu makan dengan lahapnya dan meminta nambah hingga menghabiskan semua makanannya. Mukoda melihat naga itu sangat lucu, tetapi Vel memperingatkan untuk tidak menganggapnya remeh karena walau bagaimanapun dia tetap seekor naga. Mungkin terlihat berbeda dari kebanyakan naga, tapi naga fiksi bisa terbang dan kecepatan tak masuk akal. Mereka juga dapat menyembuhkan sihir, bahkan memakai semua elemen. Karena pada zaman Barreto, Vel pernah dikejutkan dengan serangan roket naga fiksi. Mukoda sangat serius menyimak pembicaraan Vel, namun tiba-tiba naga fiksi itu terbang dan nemplok di wajah Mukoda. Mukoda berusaha melepaskan naga itu dari wajahnya. Lalu terdengar suara yang mengatakan, "Hei, makanan ini sangat enak, beri aku lagi." Sontak Mukoda ngahulang suara itu berasal dari mana.
Ternyata suara itu adalah suara si naga piksi. Vel melihat kejadian tadi seperti Mukoda tengah menjalin kontrak dengan naga itu. Mendengar itu, Mukoda pun terkejut. Hah, kontrak apa? Disurvei aja belum? Cia, ternyata si naga ingin menjadikan Mukoda tuannya. Karena dengan begitu ia akan selalu dapat makanan-makanan enak. Sungguh suwe sekali, tanpa ada obrolan apa-apa. Saat si naga nemplok, itulah ritual pengontrakan telah dilakukan. Mukoda terlihat sangat kesal karena monster-monster yang menjalin kontrak dengan dirinya tidak memberikan kesempatan Mukoda untuk bilang yes or no. Sekedar memastikan, Mukoda menanyai si naga keseriusan menjalani kontrak dengannya hanya karena makanan. Karena menurut Mukoda hal itu tidak cukup menjadi alasan ia membuat kontrak dengan manusia. Dengan senang si naga menjawab, asalkan bisa makan makanan yang enak, no problem. Vel kemudian memberitahu si naga kalau Mukoda itu sedikit manja dan lemah. Ia telah menjalin kontrak dengan Mukoda setidaknya selama 12 episode di season lalu. Namun begitu, masakan yang dibuatnya sangat enak. Jadi tidak ada kerugian baginya untuk melayani manusia. Si naga membenarkan untuk makhluk seperti mereka yang hidup dalam waktu yang lama, menikmati makanan yang enak untuk sementara waktu adalah sebuah kebahagiaan. Merasakan dirinya sedang digibah dua monster kontraknya, Mukoda merasa tidak percaya apakah semua monster-monster kuat itu pada rakus. Singkat cerita, karena telah menjalani kontrak dengannya, si naga meminta Mukoda untuk memberinya nama sebagai syarat sahnya kontrak. Sejenak, Mukoda terdiam memikirkan nama yang sesuai dengan sosok si naga. Karena sosok naganya yang sangat lucu, maka Mukoda memberi namanya Dora-chan. Mendengar itu, si naga merasa syok karena dirinya disamakan dengan bocah yang selalu mencari alamat di film kartun. Ia meminta untuk tidak memperlakukan dirinya seperti anak kecil karena sepenuhnya ia adalah orang dewasa. Naga dewasa. Dan benar saja, ketika Mukoda mengecek status ability-nya, di sana tertera usia si naga yaitu 116 tahun. Kekuatannya sangat overpower, menguasai sihir api, air, angin, bumi, dan petir. Dan nama Dora ternyata sudah terdaftar sebagai namanya. Karena sudah dipastikan namanya adalah Dora, mulai saat ini kita panggil juga Dora. Dora meratapi nasibnya karena nama yang diberikan tuanya tidak ada keren-kerennya. Vel kemudian menghampiri Dora dan memberitahu jika Mukoda sangat payah dalam memberi nama. Jadi jangan berharap mendapat nama yang bagus darinya. Tapi dia adalah orang yang baik dan masakannya lah yang membuktikannya. Vel mengingat kembali waktu di episode ke-1 pertama kali ia menjalin kontrak dengan Mukoda. Ia hampir diberi nama Pochi atau Koro. Mereka menetapkan nama Vel karena diambil dari kata Fenrir. Jadi dia menamai Dora diambil dari kata dragon. Jadi wajarlah. Mendengar curhatan kakak pertama, Dora merasa beruntung karena tidak diberi nama Pochi atau Koro. Sui menimpali dirinya juga diberi nama Sui oleh Mukoda dan membuatnya sangat bahagia. Dari kejauhan, Mukoda memperhatikan monster kontraknya yang bertambah dan terlihat mereka sangat akur. Mereka akan menjadi trio yang sangat luar biasa. Dora kemudian menghampiri Mukoda dan memintanya makanan lagi karena masih merasa lapar. Karena makanan yang tadi sudah habis, Mukoda memberinya camilan bola nasi. Ketika memakannya, Dora merasa menjalin kontrak dengan Mukoda adalah keputusan yang sangat tepat. Karena selama ini ia telah memburu serangga dan laba-laba di hutan ini, tapi semua itu tidak enak. Hampir seluruh penghuni hutan mengejarnya karena telah membuat keributan setelah membunuh banyak laba-laba dan serangga. Sesaat ia merasa lelah karena makanannya tidak enak dan berniat meninggalkan hutan ini. Lalu Mukoda datang dan memberi makanan yang enak. Jadi Dora merasa sangat beruntung. Mendengar cerita Dora, Mukoda dan Vel menyimpulkan jika kejadian di hutan ini sebab musababnya adalah perburuan yang dilakukan Dora. Mukoda terlihat kebingungan bagaimana cara melaporkannya kepada Guild Petualang. Singkat cerita, keesokan harinya Mukoda mendatangi Guild Petualang dan bertemu dengan Rodolfo. Rodolfo sangat kaget ketika mendengar Mukoda telah berhasil menyelesaikan misi di hutan Tarantula. Rodolfo kembali kaget setelah melihat naga biksi di hadapannya. Mukoda menjelaskan tentang semua yang terjadi di hutan Tarantula. Melihat sosok naga mengingatkannya kepada seorang teman di kota Dolan.
Guild Master di sana sangat terobsesi dengan naga. Setiap kali bertemu, pasti yang dibahas adalah naga. Malah ia mempunyai album beberapa gambar naga penelitiannya. Karena itu, Rodolfo memahami situasi yang terjadi. Karena notabene sifat alami mereka adalah mencari lawan yang kuat. Namun begitu, Rodolfo merasa apa tidak masalah membawa naga fiksi ke kota. Mukoda kemudian berkata, jika ia telah menjalin kontrak dengannya, jadi tidak apa-apa. Mendengar itu kembali membuat Rodolfo terkejut, dan manga Tondemo Skill The Isekai Horomesi part 1 pun telah berakhir. Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian, wahai para penikmat konten spoiler? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah si Mukoda di dunia isekai. Setelah di part sebelumnya, Mukoda berhasil menyelesaikan misi yang diamanatkan Rodolfo kepadanya, yaitu mencari tahu masalah yang terjadi di hutan Istam. Selain menyelesaikan misi, Mukoda juga mendapatkan hewan kontraknya yang ketiga, yaitu seekor naga fiksi yang diberi nama Dora. Oke lah, daripada banyak cincong di awal, mending berbusa di pembahasan. Dan jika kalian suka dengan channel ini, nggak bosan-bosan si aku mengingatkan untuk disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Kisah gue lanjutin di chapter 37 berjudul Belanja Baju Dulag. Cindy mulai memperlihatkan Mukoda sedang berada di guild petualang. Agar Dora dapat bebas berkeliaran di kota, Mukoda mendaftarkan Dora di list hewan kontraknya di guild petualang. Lalu dari kejauhan orang-orang di sana memperhatikan Mukoda dan mereka saling berbisik, "Wah, itu teh bener naga. Ah, lain itu mah cehkai." Merasa sedang digibah dua orang bapac-bapac, Vel mengeluarkan Hosuko Haki untuk mengintimidasi orang-orang yang sedang menggibah mereka. Singkat waktu, Rodolfo telah menyiapkan hadiah bagi Mukoda karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Namun, ia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan hadiahnya. Sembari menunggu hadiahnya terkumpul, Rodolfo menyarankan Mukoda untuk berwisata di kota Claire. Di sini adalah surganya fashion, di mana Kim Kardashian, Katy Perry, dan Raffi Ahmad pun sering berbelanja di sini. Mendengar Raffi Ahmad juga berbelanja di situ, membuat Mukoda ingin merasakan sensasi JJS alias jalan-jalan sore. Sesampainya di pusat kota, Mukoda begitu sangat takjub dengan baju-baju mewah yang dijual di sana. Dan dipikir-pikir, sejak Mukoda dipanggil ke dunia isekai atau 13 episode yang lalu, ia hanya mengenakan baju yang itu-itu aja. Dan sudah diputuskan, ini waktunya ia untuk membeli baju dulag. Kesenangan yang dirasakan Mukoda sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Vel. Nampak ia sangat bosan terus gada-gidi kesana kemari. Tapi ya mau gimana lagi, udah nasib Vel harus mengikuti kemana tuannya pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah seharian ngubek pasar bak emak-emak, Mukoda menghilangkan rasa lelah dengan berendam air hangat yang dicampur garam mandi untuk menyegarkan kulit yang terpapar sinar matahari. Sui pun merasa senang dan segar setelah ikut berendam. Namun tidak bagi Dora, ia merasa kepanasan hingga kepalanya mengeluarkan asap. Kemudian ini saatnya Mukoda melepas baju lamanya dan memakai baju piyama yang baru ia beli. Ia ingin tampil bergaya saat tidur, karena biasanya ia tidur menggunakan baju yang sama. Jadi apa salahnya sekarang ia tidur dengan tampilan yang berbeda. Ketika Mukoda sedang merapikan celana boxernya, terdengar suara yang tidak asing di telinga mereka. Yaps, betul, itu adalah suara Ninhil in the Gang. Kisar sangat kecewa, Mukoda begitu egois berbelanja hanya untuk dirinya sendiri dan lupa memberi persembahan kepada mereka. Mukoda mengaku salah karena berendam dan memakai baju dulag membuatnya lupa untuk memberi persembahan makanan manis kepada mereka. Mendengar dirinya dilupakan membuat Ninhil sangat marah. Kisar berusaha menenangkan saudaranya itu. Udah cup-cup, mana wajah gemesnya? Ucap Kisar kepada Ninhil. Ninhil menjadi sangat marah karena dari kemarin ia selalu membayangkan minuman hitam manis yang ada bluk-bluk-bluk-bluknya. Ia sangat ingin meminum itu kembali. Sedangkan Ruka, ia ingin permen dan nasi yang banyak. Mukoda menebak keinginan Ruka ialah bola nasi.
Kemudian Mukoda menanyai Agni apa yang sedang ia inginkan. Agni lalu memohon kepada saudara-saudaranya jika ia ingin meminum itu 1 botol aja. Karena merasa kasihan, saudara-saudaranya mengizinkan Agni untuk meminum itu, tapi dengan syarat jangan sampai ketahuan dewa yang lain. Oh my god, ternyata di kalangan dewa juga ada yang bangor. Yang diinginkan Agni adalah meminum cap serbuk jahe. Terlihat Agni sangat senang karena akhirnya ia bisa nge-fly nanti malam. Berbeda dengan saudara-saudara lainnya yang meminta makanan, di sini Kisar meminta Mukoda sampo dan sabun tempo lalu. Karena setelah dirinya mandi menggunakan sampo dan sabun dari dunia lain, para dewa-dewa kasangsem dengan kewangiannya. Ditambah ia menginginkan yang Mukoda pakai tadi ketika berendam, yaitu garam mandi. Dengan santai Mukoda memesan apa yang dewa-dewa itu pesan. Tapi setelah dipikir-pikir secara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Mukoda baru ngeh, kok dia bisa tahu apa yang Mukoda pakai di kamar mandi. Jangan-jangan, ya benar saja, Ninhil dengan kepolosannya berkata ini bukan pertama kalinya mereka melihat lelaki mandi. Mereka bahkan pernah melihat yang tinggi yang sedang mandi. Sontak karena hal itu membuat Kisar dan yang lainnya memarahi Ninhil. Kisar mencoba menenangkan Mukoda jika tidak seperti yang difikirkan. Ia tidak melihat banyak kok, tetapi Mukoda menimpali, tidak peduli kalian dewa tetapi mengintip termasuk kejahatan. Dalam mode sarkas, Ninhil berkata, ya ampun, kau benar-benar lemah. Di sini Mukoda histeris karena ia merasa telah dinodai. Hehehe. Lalu ia mengeluarkan ultimatum untuk mereka tidak mengintipnya lagi. Jika mereka melakukannya lagi, Mukoda akan menyetop upetinya. Mendengar itu, dewi-dewi pemalak itu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat cerita, setelah melalui malam yang kelabu, keesokan harinya Mukoda kembali mendatangi kuil petualang untuk mengambil hadiah yang telah disiapkan oleh Rodrufo. Sebelum mencari hadiah apa yang bagus untuk Mukoda, Rodrufo telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan William, kuil master di kota Karilina. Menurutnya, Mukoda sangat suka daging. Jadi, hadiah yang telah ia siapkan adalah jeng-jeng, setumpukan kaki tarantula. Membayangkan sosok tarantula membuat Mukoda ngabiri-gidik. Rodrufo menjelaskan jika di sekitaran hutan di kota Claire kebanyakan monster-monster serangga, dan menurut mereka kaki tarantula lah yang paling enak. Mukoda sempat melirik ke arah Vel, tapi Vel berkata, naon maneh ningali siga kitu ka urang, embung kudu ngadahar ceker laba-laba mah. Tetapi karena itu sebuah pemberian yang mubazir jika ditolak dan melukai hati si pemberi, alhasil Mukoda mau tidak mau menerimanya. Rodrufo menyarankan Mukoda untuk merebusnya terlebih dahulu dengan air garam sebelum diolah. Sembari memasukkan kaki itu ke dalam item box, Mukoda ditanyai Rodrufo setelah ini mereka akan melanjutkan perjalanan kemana. Sebelum Mukoda menjawab, Vel berteriak terlebih dahulu jika ia ingin pergi kota Dengen Dolan. Rodrufo nampak tidak terkejut karena di sisi Mukoda ada monster legendaris Fenrir dan si lengket slime yang kuat ditambah naga pixie. Tidak akan heran jika nantinya Mukoda orang pertama yang akan menaklukkan seluruh lapisan Dengen di sana. Sedikit senang bercampur takut, Mukoda menyangkal ucapan Rodrufo jika itu tidak benar. Di malam hari, Mukoda bereksperimen dengan kaki tarantula. Karena ini kali pertama ia mengolah bahan seperti itu, tetapi jika dilihat dari teksturnya, nampak seperti kepiting atau lobster. Setelah selesai masak, Mukoda tinggal mencicipi rasa dari masakannya. Namun di dalam pikirannya terus terbayang sosok si tarantula yang membuatnya ngabiri gidik. Ia terus mensugesti dirinya kalau makanan itu adalah sebuah siput laut dan singkat cerita, mereka memulai perjalanan menuju ke kota Dengen Dolan. Di perjalanan, Mukoda mengkhawatirkan Dora yang terus terbang mengimbangi kecepatan Vel. Mukoda lalu berkata jika kecepatan nanti bisa dikurangin speednya. Dengan pedenya, Dora menjawab kalau ini bagaikan angin sepoi-sepoi baginya. Namun, Vel memperhatikan jika kecepatan Dora menurun. Apa benar bisa mengimbangi kecepatanku? Ucap Vel. Mendengar itu membuat jiwa mangprangnya terpancing. Dora berkata, kamu pikir sedang berbicara dengan siapa? Akulah si penerbang tercepat di dunia. Dora lalu menaikkan kecepatan terbangnya disusul Vel, dan yang pastinya Mukoda lah yang tersiksa. Hehe.
Setelah beberapa jauh mereka ngebut, terlihat Dora yang kelelahan. Ia merasa sangat lapar. Demikian pula Vel. Akhir-akhir ini ia sering merasa cepat lapar. Karena para pasukan satu suara yaitu lapar, Vel mendadak memberhentikan Mukoda dan meminta Mukoda untuk membuat sebuah makanan. Oke lah, ini adalah hasil eksperimennya semalam. Ia akan mempersembahkan untuk para hewan kontraknya. Langkah pertama, Mukoda merendam kaki tarantula dengan air panas untuk mengendorkan kulitnya. Sui berkata, "Oh, ini kaki tarantula beracun itu." Mendengar Sui berkata seperti itu, Mukoda lalu menggendong Sui dan berkata, "Jangan bilang ini tarantula." Setelah kulit mengendor, Dora dan Sui membantu Mukoda memotong kaki tarantula itu. Sedangkan Mukoda menyiapkan kocokan telur bawang hijau. Kemudian masukkan telur ke wajan, campur dengan nasi, aduk hingga menyampur dengan telur. Tambahkan banyak bawang daun dan daging tarantula. Tumis hingga warnanya kekuningan dan tuangkan saus ke atasnya. Dan tara, nasi goreng gila siap untuk dihidangkan. Melihat makanan itu, tatapan Vel tidak seperti biasanya karena ia mengetahui makanan yang dibuat Mukoda berbahan dasar tarantula beracun. Ketika akan memakannya, Mukoda terlihat menguatkan dirinya untuk tidak membayangkan sosok tarantula. Setelah diicipi, rasanya memang enak, tetapi Sui berkata, "Walau ini enak, tapi masih enakan daging yang merah." Vel dan Dora pun berkata demikian, daging merah lah yang terbaik. Mendengar anak asuhnya yang pada ngeluh, Mukoda mengira jika mereka adalah geng penikmat daging. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di perbatasan kota Dengyin Dolan. Terlihat dari kejauhan, kota itu sangat besar, dan kisah si Mukoda part kedua pun sudah berakhir. Chapter 39, Ketua Serikat Doran. Cover di chapter ini dibuka oleh seseorang yang sedang menggambar seekor naga piksi ditambah beberapa catatan dari hasil penelitiannya. Lalu, scene memperlihatkan antrian di gerbang masuk kota Doran, bak ngantri beli mie gacoan. Mukoda sangat takjub. Ternyata jika dilihat dari dekat, kota Doran sangat megah. Tapi ia merasa akan memakan waktu lama untuk bisa dapat masuk ke dalam kota. Vel dan Dora merasa kesal, kenapa gak langsung terobos aja lah. Tapi karena Mukoda adalah orang Jepang tulen, ia meminta hewan kontraknya untuk bersabar dan mengikuti aturan. Lalu dari kejauhan terlihat seseorang berlari dan terus memanggil Mukoda. Orang itu sudah menanti kedatangan Mukoda sejak lama, karena sebelumnya ia mendapat kabar dari Guildmaster kota Karelina jika Mukoda mempunyai naga tanah dan sedang menuju ke kota Doran. Ia sangat bersemangat ingin buru-buru melihat naga tangkapan Mukoda. Kesenangan yang dirasa semakin bertambah hingga membuatnya menangis sesegrukan setelah melihat sosok naga langka, yaitu naga piksi di hadapannya. Hingga mereka menjadi pusat perhatian orang-orang sedang mengantri. Vel dan Mukoda melihat tingkah laku orang ini sangat aneh. Hingga sebegitunya, Mukoda sudah merasa jika dia adalah Guildmaster kota Doran, si maniak naga. Dan benar saja, orang itu bernama Erland, sang Guildmaster. Ya, walau Mukoda telah mengetahui dari Rodolfo jika Guildmaster Doran sangat menyukai naga, tapi ia tidak menyangka akan segaje ini. Dengan wajah bercahaya, Erland sudah bersiap untuk membongkar naga tanah itu. Tetapi ada sedikit perubahan rencana. Erland lantas mengajak Mukoda ke kantor Guild Petualang. Sesampainya di sana, Erland sangat menyambut ramah Mukoda. Kemudian ia menyiapkan sebuah pohon kecil karena dari pengetahuannya naga piksi sangat suka bersantai di batang ranting dan memberinya minuman nektar ajaib. Akan tetapi Dora menolak semua yang disiapkan oleh Erland karena menurutnya semua itu hal yang aneh. Mengetahui apa yang dipelajarinya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, membuat Erland sangat terpukul. Mukoda, Vel, Sui, dan Dora melihat Erland seperti kurang setengah sendok tembok. Selama ini Erland meneliti naga fiksi hingga menyelundup ke perpustakaan. Di sana ditulis kalau naga fiksi sangat suka nektar ajaib. Seperti mempunyai dua kepribadian, mendadak sikapnya berubah. Walau penelitian yang ia lakukan tentang naga fiksi tidak sesuai kenyataan, tetapi kali ini ia dapat meneliti secara langsung habit dari naga paling langka ini. Erland mulai bertanya makanan apa yang disukai naga fiksi, karena dari yang tertulis sebelumnya kalau naga fiksi menyukai nektar sihir tidak sesuai. Sejenak Mukoda berpikir, selama bersama dirinya, Dora makan makanan yang ia masak sendiri. Mereka selalu makan bersama.
Jadi Dora makan apapun yang dimasak Mukoda seperti sayuran, daging panggang, dan makanan lainnya. Mendengar itu membuat Erlan semakin hyperaktif. Sulit membayangkan ada monster makan makanan yang sama seperti manusia. Fenrir merupakan karnivora. Slam dapat mencerna apapun, tetapi naga pixie sangat sulit bagi Erlan menerimanya. Menurutnya, pasti ada faktor lain yang membuat naga pixie memakan makanan manusia. Di sini Dora menimpali jika dirinya belum pernah sama sekali memakan nektar bunga. Pada dasarnya ia menyukai apapun, tapi yang menjadi makanan favoritnya adalah daging. Mukoda menyampaikan itu kepada Erlan jika daging adalah makanan favorit Dora. Mengetahui Mukoda dapat berbicara dengan naga lewat telepati membuat Erlan seperti kesurupan. Banyak pertanyaan yang diajukan, salah satunya kebenaran Mukoda dapat berbicara dengan naga dan apa itu telepati. Ia sangat ingin dapat berkomunikasi dengan naga. Mukoda menimpali jika dirinya telah menjalin kontrak dengan naga pixie dan diberi nama Dora. Mendengar Mukoda menjadikan naga pixie hewan kontraknya, eta hewa si Erlan menyembur di depan muka Mukoda. Selama ia hidup beratus-ratus tahun, ia belum pernah mendengar tentang telepati. Erlan meminta Mukoda untuk bisa menjelaskannya. Setelah panjang lebar kali tinggi, Mukoda telah menjelaskan telepati itu kepada Erlan. Setelah itu, Mukoda meminta Erlan menunjukkannya sebuah penginapan karena perjalanan yang sudah ia lalui membuatnya sangat lelah dan tujuan ia datang ke sini yaitu untuk membongkar naga tanah. Di sini Erlan meminta maaf karena saking antusiasnya jadi terbawa suasana. Dalam hati Mukoda, syukurlah akhirnya aing bisa balik. Tapi tidak lama setelah itu Erlan kembali berubah dan bertanya gimana caranya Mukoda dapat bertemu dengan naga tanah. Gak jadi balik dah. Singkat cerita, setelah yang mereka lalui kemarin, Mukoda kembali menemui Erlan untuk memulai melakukan unboxing naga tanah. Tapi kelihatannya Mukoda sangat tidak bersemangat karena pastinya Erlan akan sangat berantusias seperti kemarin. Vel berusaha menyemangati Mukoda dan berkata, "Kan bae mun si eta ngebacot wae, asup ceuli kenca keluar ceuli katuhu, sing penting bisa mukbang naga." Di sini Erlan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail. Mukoda nyeletuk, "Apa kau bisa membongkarnya sendirian?" Mendengar pertanyaan yang sangat meremehkan itu, Erlan nampak emosi karena ia tidak sudi pekerjaan menggiurkan ini diserahkan kepada orang lain. Erlan mengingat kembali kejadian di 238 tahun yang lalu. Bangsa elf membentuk tim pembunuh naga, tetapi karena waktu itu Erlan berada di peringkat B, membuat dirinya tidak dapat bergabung dengan tim tersebut. Dan setelah ia masuk ke peringkat S, tidak ada naga satupun yang dikalahkan. Selama hidupnya, ia selalu berdoa untuk bisa membedah naga hingga dirinya pensiun sebagai petualang dan saat ini telah menjadi guild master. Harapan itu terus ada dalam dirinya. Dan benar saja, saat ini merupakan hari yang begitu spesial bagi dirinya karena ia dapat melihat dan membedah naga untuk pertama kali dalam hidupnya. Bak melihat harta karun, Erlan melihat dengan penuh perasaan sejengkal demi sejengkal tubuh naga itu. Vel kemudian berkata jika semua daging itu miliknya. Di sini Erlan sudah mengetahui dari Mukoda. Erlan sangat kebingungan karena dari ujung kaki sampai kentutnya tidak ada bagian naga yang tidak berharga, tapi Vel hanya menginginkan dagingnya saja. Si Vel menjawab kalau taring dan sisiknya makok bae heuras, tidak ada yang sangat lezat dari daging baginya. Mengetahui naga yang sedang ia bongkar akan dijadikan rendang membuat Erlan begitu terkejut, dan jika Vel akan memakannya, begitupun Mukoda, pastinya ia akan ikut makan. Karena hal itu membuat Erlan memelas ingin ikut merasakan rendang naga. Ia tidak peduli jika harus menukarnya dengan semua yang Erlan miliki. Erlan memohon dan bersungkur di hadapan Mukoda. Dari kejauhan, Sui dan Dora hanya menonton dan berkata, "Aduh, drama Indosiar." Tetapi Mukoda tidak dapat mengambil keputusan karena yang memburunya adalah Vel. Vel akan memberikan bagiannya sedikit jika Erlan berhasil men-unboxingnya. Mendengar itu, Erlan sangat senang. Singkat cerita, Erlan telah bersiap untuk memulai penyembelihan. Ia begitu fokus dan bergaya bak profesional dan menjelaskan jika pemotongan naga harus ditangani dengan hati-hati. Karena darah naga adalah obat mujarab yang bila dicampur dengan obat luar, efek regennya akan lebih jos. Setelah ngebacot bak tukang obat, tiba-tiba letok.
Mereka dibuat olok karena pisau yang dipakai untuk menyembelih naga malah patah. Padahal pisau itu terbuat dari bahan paling kuat, yaitu biji mithril. Bahkan di permukaan kulitnya pun tidak sedikit pun meninggalkan goresan. Mukoda dibuat bingung dengan sikap Erlan. Ia malah merasa senang dengan apa yang terjadi. Vel menghampiri Mukoda dan mempertanyakan hasil pembongkarannya. Erlan memberitahu Vel bila mereka membutuhkan bahan yang lebih kuat dari mithril, yang artinya keinginan Vel merasakan rendang naga harus ditunda. Mengetahui itu membuat Vel sangat syok dan monster legendaris itu pingsan karenanya. Mukoda dihadapkan dua makhluk yang sedang meratap. Vel yang berkeinginan memakan daging naga gagal, dan Erlan cita-citanya membedah naga tidak terwujud. Di kala bingung itu, seseorang datang ke TKP karena mendengar teriakan yang sangat keras. Setelah mengetahui pisau mithril satu-satunya yang dimiliki Guild telah patah, membuat orang itu kaget. Namun ada sesuatu yang terjadi. Ia lantas membawa Erlan karena ada pertemuan yang sangat penting. Dan terlihat Vel begitu sangat murung, nafsu makan dan gairah hidup Vel seakan-akan hilang. Padahal Mukoda telah memasak makanan yang Vel suka. Sui juga sebetulnya sangat ingin memakan rendang naga. Mukoda mencoba menenangkan situasi jika mereka hanya harus bersabar terlebih dahulu dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Erlan. Tapi Mukoda juga tidak menyangka akan melihat pisau mithril patah begitu saja. Sungguh menakjubkan, Vel bisa mengalahkan naga tanah itu. Tetapi sangat mustahil juga kalau membongkar daging naga menggunakan cakar Vel. Di saat Mukoda sedang melamun itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang tertawa. Dan tawa itu berasal dari dua dewa kayangan. Mereka mengetahui jika Mukoda, si pengembara dari dunia lain, sedang mengalami kesulitan. Terlihat di belakang mereka Kisar dan Nihil, yang artinya sudah dapat ditebak backingan Mukoda akan semakin bertambah. Siapakah sosok dua dewa perkasa itu? Nantikan di video selanjutnya. Bye bye. Di part sebelumnya, Vel terlihat sangat murung. Kalau kata orang-orang mah pundung, karena keinginannya untuk memakan rendang naga belum terwujud. Pisau yang digunakan Erlan menyembelih naga patah begitu saja. Akankah Mukoda dapat menemukan pisau yang bisa menembus kerasnya kulit naga? Sebelum ke videonya, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, disubrek aja agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah si Mukoda in the Gang mengarungi dunia isekai. Chapter 41, Dewa Laki-Laki muncul. Sebelumnya, di alam surgawi, terlihat Nihil in the Gang sedang botram lestari. Mereka sedang ngegosip santai bak emak-emak arisan, di mana Nihil memuji pengikutnya Fenrir yang begitu pengertian selalu mengerti keinginannya, yaitu memberinya makanan-makanan yang manis. Berbeda dengan saudara-saudara lainnya, Kisar sangat mementingkan penampilannya. Semenjak memakai sabun dan sampo dari dunia lain, kulit dan rambutnya berubah semakin lembut. Follower IG-nya pun meningkat sangat drastis. Agni tidak mempedulikan soal penampilan. Selagi ia bisa makan dan ngeplay, Agni tidak peduli dengan sekitar. Suasana langsung berubah ketika saudara laki-laki mereka datang, Hephaestus, dewa pandai besi, dan Fahag, dewa perang. Telinga Mukoda sangat kesakitan mendengar begitu banyak suara-suara. Mengetahui dewa yang sedang berkomunikasi dengannya adalah dewa pandai besi, Mukoda terpikir sesuatu, yaitu pisau yang lebih kuat dari mithril. Sebelum Mukoda bertanya, Hephaestus telah mengetahui apa yang akan Mukoda tanyakan, karena selama ini ia telah mengawasi Mukoda. Melihat Vel juga masih ingin merasakan rendang naga, Hephaestus dapat membantu Mukoda mewujudkan keinginannya itu. Ia akan memberikan berkah pandai besi kepada Mukoda. Dengan itu, Mukoda dapat membuat pisau mithril, bahkan senjata terkuat. Kulit naga akan terasa seperti jelly. Mendengar itu, Mukoda sangat senang, tapi ada syarat yang harus Mukoda lakukan, yaitu mereka hanya ingin dapat meminum larutan 1 atau 2 botol saja sebagai persembahan. Dari hasil penyelidikan Fahag, Mukoda memiliki keterampilan yang sangat langka, yaitu dapat memperoleh sesuatu dari dunia lain. Aing sudah menduga pasti akan seperti ini. Apakah di kayangan nggak ada warung? Ucap Mukoda. Di belakang, Nihil, Agni, dan Kisar memarahi saudara lekinya itu karena mereka merasa telah dibuntuti sampai ke tempat ini. Di telinga Mukoda sangat berisik bak suara organ tunggal. Mukoda berteriak meminta para dewa itu untuk tidak bertengkar. Mukoda merasa tidak membutuhkan berkah lagi dan sangat berterima kasih atas tawarannya.
Mendengar itu membuat Hephaestus marah karena sangat jarang dewa memberi berkah kekuatan kepada manusia. Tapi jika dilihat secara baik-baik, Mukoda tidak ada bakat dalam pandai besi. Kalaupun ia memberinya akan sangat tidak berguna. Hephaestus lalu melihat Sui di sebelah Mukoda. Sepertinya slime itu bukan jenis slime biasa. Ia memiliki potensi luar biasa di mana ia juga memiliki kekuatan air dan air sangat dibutuhkan dalam proses penempaan. Di sini Mukoda sangat tidak expect membayangkan Sui jadi seorang pandai besi. Sui-nya yang imut akan jadi bau kesang. Hehe. Sekarang giliran Fahad, sang dewa perang. Tapi ia kebingungan karena ia melihat kekuatan fisik Mukoda sangat lemah. Terkena dingin saja bisa langsung minta dikerok. Tapi dirinya juga tidak mau hanya menonton saudara-saudaranya yang memakan persembahan yang diberi Mukoda. Di belakang Agni berteriak, "Wek Dorsia, karunya teuing." Tapi Fahad mengingat jika Mukoda in the gang berencana untuk pergi ke dungeon, ia akan memberikan berkahnya kepada monster kontrak Mukoda yang paling kuat. Ia merasa berkahnya cocok untuk Fenrir. Mendengar itu, Ninhil melarang kakaknya memberikan berkah kepada Fenrir karena Fenrir merupakan pengikut setianya. Merasakan dirinya sedang digibah, Fenrir merasa panas jeli. Tetapi ternyata Fenrir dan yang lainnya tidak dapat mendengar percakapan para dewa-dewa itu. Mukoda berharap Vel tidak mendapatkan berkah lagi karena dirinya yang sekarang saja sudah sangat overpower. Gimana jadinya kalau ditambah lagi? Kemudian Ninhil menyarankan kakaknya untuk memberikan berkah kepada naga piksi saja karena naga piksi juga merupakan pengguna sihir dan sudah diputuskan Fahad akan memberi berkahnya kepada naga piksi itu. Di sini Mukoda sempat memberitahu kalau nama naga fiksinya Dora. Kata si Fahad, "Hah, Dora seperti nama si bocah pencari alamat itu." Singkat cerita, saat ini hewan kontrak Mukoda telah memiliki kemampuan khusus dari berkah yang diberikan oleh dewa perang dan dewa pandai besi. Dan saat para dewa berpesta, Dora merasa tubuhnya seperti kerasukan. Kekuatannya sangat luar biasa. Mukoda memberitahu Dora jika ia telah mendapatkan berkah dari dewa perang dan Sui mendapatkan berkah dari dewa pandai besi. Kemudian Mukoda meminta Sui mencoba kekuatan barunya untuk membuat sebuah pisau. Tanpa ada buku petunjuk, Sui langsung dapat melakukan semua itu. Percobaan pun dimulai. Mukoda masih menyimpan beberapa biji mithril sewaktu ia menangkap mithril lizard dan sebuah pisau biasa. Sui kemudian memasukkan pisau dan biji mithril ke dalam tubuhnya. Untuk pengapian, Dora menembakkan bola api ke tubuh Sui. Proses penempaan pun berlangsung. Mukoda begitu sangat serius menunggu hasilnya dan jeng jeng, pisau mithril yang dibuat dengan kekuatan dewa telah selesai dibuat. Mukoda begitu takjub dengan pisau buatan Sui. Di sini Vel masih belum mudeng teman-temannya sedang melakukan apa. Mukoda menjelaskan jika dengan pisau yang Sui buat mereka dapat mengunboxing naga. Mendengar itu, Vel sangat terkejut dan begitu sangat senang seakan-akan dirinya akan kembali terlahir ke dunia. Singkat cerita, Mukoda mendatangi Erlan kembali dan memberikannya pisau mithril buatan Sui. Erlan sangat terkejut dengan pisau yang dibawa Mukoda karena menurutnya pisau mithril itu sangat perfect terbuat dari mithril murni. Dengan kata lain, pisau itu dapat menembus kulit naga. Pembongkaran pun dimulai. Erlan sangat terkejut karena sedikit tenaga saja pisau dapat menembus kulit naga. Ketajamannya sangat luar biasa. Mukoda kemudian berpikir jika saat ini mempunyai pisau khusus untuk memasak, kenapa tidak sekalian kompornya juga, agar ia dapat memasak lebih banyak. Sembari menunggu Erlan membongkar naga, ia, Vel, Sui, dan Dora pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kompor ajaib yang lebih besar. Akhirnya, Mukoda menemukan kompor yang cocok dengan 4 tungku pembakaran. Dan fitur utama kompor itu adalah oven besar di tengah. Mukoda tidak perlu memasukkan kayu atau batu bara, cukup menggunakan batu api. Panas yang dihasilkan akan menyeluruh. Tentunya harganya pasti sangat mahal, tapi jika pemakaian jangka panjang dibanding kompor gas yang ia miliki sekarang sangat boros. Apalagi gas melon yang kadang isinya ditambah air. Di sini, Vel menyuruh Mukoda untuk membelinya saja agar Mukoda bisa lebih banyak membuat makanan. Masalah duit mah gampang, tinggal berburu monster, cering, jadi duit. Mendengar itu, Mukoda sangat termotivasi. Akhirnya, ia membeli kompor sebagai alat masak yang terbaru.
Singkat waktu, 3 hari berlalu, Mukoda kembali mendatangi Erlan untuk mengecek hasil pembongkaran naga tanahnya. Setelah digedor-gedor, nggak ada yang nyaut. Mukoda nyelonong asup dan ia melihat Erlan seperti kurang sesendok tembok, menatap darah naga hingga mengeluarkan air mata. Untuk menyadarkannya, Mukoda sampai berteriak memanggil Erlan. Kembali, Erlan meminta maaf karena rasa senang yang sedang ia rasakan saat ini membuatnya lupa dengan segalanya. Kemudian Erlan memperlihatkan hasil unboxing naga tanahnya. Sangat sukses, tidak ada bagian yang terbuang. Erlan meminta Mukoda untuk Guil dapat membeli beberapa material dari naga tanah itu. Yang akan Guil beli adalah 2 toples, darah, dan setengah hati, begitupun taring, dengan harga 3.800 keping emas. Jadi kepengen nih seperti si Mukoda, bisa jadi miliarder mendadak, ditambah backingan yang OP-OP. Vel menghampiri Erlan untuk taring, sisik, kulit, makok bae, teminat orang mah, awas weh mun dibeli dagingna. Erlan menenangkan Vel, ia sama sekali tidak akan melakukan itu. Malah daging-dagingnya Erlan simpan di ruang khusus dengan pendingin sihir yang dapat diatur agar tidak membuat dagingnya basi. Dan sebagai imbalannya, Erlan mengingatkan Mukoda soal ucapan Vel jika ia berhasil membongkar daging naga. Pastinya Mukoda mengingat itu. Mendengar itu, Erlan sangat senang dan meminta Mukoda untuk segera memasaknya sekarang karena ia sudah tidak sabar. Mukoda tidak dapat menolaknya karena semua hewan kontraknya satu suara, yaitu makan, makan. Singkat waktu, Mukoda mulai menyiapkan barang dan bahan yang diperlukan. Kali ini ia akan membuat daging panggang. Sorry ya guys, kirain mau dibikin rendang, taunya dipanggang. Mereka sangat menikmati masakan yang dibuat Mukoda. Menurut Mukoda, daging naga memiliki rasa terbaik, membuatnya tidak ingin berhenti makan. Apalagi si Pel, yang kemarin pundung, sekarang ia yang terlihat paling bahagia dan paling lahap. Sedangkan Erlan, ia makan sembari menangis karena selama ratusan tahun penantiannya melihat naga secara langsung, membedahnya, malah saat ini ia sampai memakannya. Sungguh pengalaman yang tidak akan terlupakan. Erlan sangat berterima kasih kepada Mukoda dan merasa berhutang banyak. Kemudian ada satu hal yang Mukoda ingin tanyakan kepada Dora. Apa ia tidak apa-apa memakan daging naga? Ya, selama bukan dari golongan naga pixie, fine-fine aja, ucap Dora. Oh, walaupun kecil ternyata kopet juga nih si Dora. Singkat cerita, setelah mereka selesai makan, Vel, Dora, dan Sui merasa tubuhnya sangat segar, seperti kekuatan dalam diri mereka meluap-luap. Vel sebagai kakak tertua berkata, tidak perlu didiskusikan lagi, besok kita serang Dengyan terkuat di kota ini. Di part sebelumnya, Dora menemukan sebuah jalan menuju ke lapisan selanjutnya. Dan disinilah mereka saat ini, zona gurun pasir. Sejauh mata memandang, hanya tumpukan pasir yang terlihat. Hal itu membuat Mukoda tidak percaya kalau mereka saat ini ada di dalam Dengyan. Ditambah, di situ terdapat sebuah matahari yang terlihat sangat nyata, seperti sungguhan. Baru beberapa meter mereka berjalan, udara yang sangat panas membuat kulit mereka seakan terbakar dan tenggorokan kering disertai pecah-pecah. Dora melihat dari kejauhan ada tempat untuk mereka berteduh. Vel sekuat tenaga berlari menuju area yang dilihat oleh Dora. Walau sudah di tempat yang teduh, mereka masih merasa panas. Karena di sana tidak ada tumbuhan sama sekali yang dapat membuat udara sejuk. Vel, sang monster legendaris pun tak sanggup lama-lama berada di bawah sengatan sinar matahari. Ia lalu membuat sebuah barir. Walaupun panasnya tetap nyorot, tapi daya sengatnya telah ditangkal sebagian oleh barir yang dibuat Vel. Dan benar saja, panas yang dirasakan Mukoda sangat berkurang. Di sini Mukoda sempat mengeluh kenapa Vel tidak membuatnya sedari tadi. Ternyata membuat barir sangat menguras energi sihirnya, apalagi kondisinya saat ini Vel kelelahan karena kekurangan cairan. Mukoda ingin secepatnya melewati Dengyan zona pasir ini karena sangat menyiksa. Akan tetapi menurut Vel butuh waktu 1 bulan bagi manusia untuk dapat melewati zona ini. Buset, dirasa sudah mual benar. Mukoda menggunakan skill uniknya, yaitu berbelanja online untuk membeli perlengkapan anti panas, antara lain kacamata, sunblock, dan minuman isotonik.
Kondisi Vel dan kawan-kawan sedikit membaik setelah meminum minuman isotonik. Dan sebagai camilan penutup, Mukoda membeli es krim level jumbo untuk menghilangkan dahaga. Menurut gue, baru di anime ini sosok makhluk legendaris Fenrir dan naga fiksi makan es krim. Gak kebayang jir. Setelah es krim dan minumannya habis, tak butuh waktu lama, Mukoda kembali merasa kepanasan. Terpaksa mereka kembali berjalan agar bisa secepatnya keluar dari zona padang pasir. Lalu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, menandakan waktu malam telah tiba. Mukoda kembali merasa tidak percaya jika mereka saat ini berada di dalam Daengyeon. Kebalikannya dari siang hari, udara di malam hari begitu sangat dingin. Rasa dinginnya hingga menusuk sampai ke tulang-tulang. Kemudian Mukoda berniat membuat sebuah dinding dengan kekuatan tanahnya. Akan tetapi hal itu sia-sia. Sihir tanah Mukoda tidak bekerja sama sekali. Vel menjelaskan, sekeras apapun Mukoda berusaha menggunakan sihir tanahnya di sini, sampai lebaran monyet pun gak akan bisa. Karena ini adalah Daengyeon. Semua yang ada di tempat ini seperti pasir, batu, dan lain-lain itu bagian dari tubuh Daengyeon sendiri. Mukoda sedikit kecewa karena berarti sihir yang ia punya tidak akan berguna. Tapi ada satu skill di luar nalar yang bisa Mukoda pakai, yaitu berbelanja online. Mukoda kembali membeli perlengkapan tidur dan baju hangat untuk menangkal udara dingin yang bertiup. Dan di cuaca seperti ini paling cocok jika ngerebus Indomie pakai sisik cabe campur endog, jos lah. Terlihat mereka sangat menikmati Indomie yang dibuat Mukoda. Setelah selesai makan, Mukoda in the gang memutuskan untuk beristirahat. Petualangan mereka akan dilanjutkan esok hari. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat bos terakhir. Dengan menyalurkan sihir di sebuah tanda bintang, Mukoda dan yang lainnya menuju ke lantai dasar di mana bos terakhir bersemayam. Dan benar saja, bos terakhir seperti badak tapi berkepala babi telah bersiap menghadapi musuh yang datang. Ukurannya pun bukan main, hampir sebesar bis antar provinsi. Dora dan Sui sangat bersemangat. Akhirnya mereka menemukan musuh yang sepadan. Akan tetapi yang terjadi, Dora dan Sui terpental begitu saja setelah menabrak tubuh si bos. Bahkan serangan mereka tidak meninggalkan sedikit goresan pun di tubuhnya. Menurut Vel, bos Daengyeon itu sangat berbeda. Serangan fisik dan sihir yang lemah tidak dapat melukainya. Jadi hanya ada satu cara untuk mengalahkan bos Daengyeon ini, yaitu mencari terlebih dahulu titik terlemahnya, kemudian serang dengan sekuat tenaga. Selagi Dora dan Sui melakukan serangan combo, Vel menganalisa pergerakan dan pola penyerangan si bos Daengyeon. Sui kemudian menembakkan cairan asam dan seketika cairan itu menggerogoti kulit keras si bos. Si bos menyadari itu. Ia lalu menembakkan Kamehame versi Daengyeon ke arah Mukoda dan kawan-kawan. Syukur alhamdulillah Mukoda dapat menghindari serangan mematikan itu. Vel meminta Sui untuk menembakkan cairan asam lebih banyak. Sebagai penutup serangan, Vel kembali menggunakan teknik legendaris milik Uchiha Sasule, yaitu Chidori. Akhirnya, si bos tersungkur setelah mendapatkan serangan fatality dari sosok monster legendaris. Ketika Mukoda, Vel, Sui, dan Dora merayakan keberhasilan mereka mengalahkan bos Daengyeon, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi kepada mayat si bos. Tubuhnya berubah menjadi sebuah pedang hitam Kokuto. Dan part 6 pun sudah berakhir. Setelah berhasil mengalahkan bos Daengyeon, tubuh si bos berubah menjadi sebuah pedang. Mukoda sangat terpesona melihat pedang yang ada di hadapannya itu, karena biasanya ia hanya melihat pisau memasak. Mukoda mencoba mencabut pedang dari tanah. Walau terasa berat, tapi ia berhasil mengangkatnya. Pedang itu merupakan pedang sihir petir yang terbuat dari adamantine yang bernama Kalatbok. Jika orang-orang di kota tahu keberadaan pedang itu, mungkin Mukoda akan menjadi trending topik di seluruh kota, mengalahkan berita Lestri dan Bilar. Vel tidak memperdulikan hal itu. Yang terpenting saat ini, mereka sudah mengalahkan bos Daengyeon tanpa terluka parah. Jadi, untuk mengembalikan stamina, yaitu dengan makan makanan yang berprotein. Tapi Mukoda malah mengajak kawan kontraknya untuk keluar dari Daengyeon terlebih dahulu, barulah mereka makan. Karena Mukoda sangat merindukan tidur di atas kasur yang empuk. Ditambah mereka sudah 10 hari di dalam Daengyeon.
Dalam waktu 10 hari, Mukoda in the Gang sudah menyelesaikan misi hingga mengalahkan bos Dengen. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Di mana sebelumnya Vel pernah berkata, jika manusia biasa mungkin membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk menjelajahi Dengen. Tapi dipikir-pikir bagaimana cara mereka kembali ke atas, karena tidak ada tangga di tempat itu. Lalu Mukoda menemukan sebuah tanda, sama persis dengan tanda yang ada di batu sebelumnya. Mukoda kemudian menarik tangan Vel agar tenaga sihir Vel dapat menghidupkan kembali pintu jalan keluar mereka. Setelah sihir itu aktif, mereka berada di sebuah bangunan persegi dan terdengar gemuruh orang-orang di atas. Sontak, semua orang di sana dibuat terkejut dengan kemunculan Mukoda di balik sebuah lorong. Ternyata tempat di mana Mukoda keluar tadinya tidak ada, yang artinya itu adalah pintu khusus bagi seseorang yang telah berhasil menaklukkan Dengen. Tanpa jeda yang panjang, berita keberhasilan Mukoda menaklukkan Dengen sampai di telinga Erlan. Di sini Erlan terlihat sangat senang karena Mukoda berhasil menaklukkan Dengen. Akan tetapi yang diperhatikan hanya Dora saja, membuat Mukoda dan yang lainnya seperti eras-eras rengginang yang tidak dianggap Erlan. Erlan kemudian mengajak Mukoda pergi ke kantor kuil petualang agar mereka dapat mengobrol santai, dan Erlan sangat ingin mengetahui bagaimana perjalanan Mukoda di dalam Dengen. Setelah mendengar kekuatan bos Dengen, keputusan yang benar dibuat Erlan dan timnya mundur sebelum berhadapan langsung dengan bos Dengen. Lalu dengan wajah berseri-seri, Erlan menanyai Mukoda harta apa yang telah Mukoda dapat di dalam Dengen. Karena di dalam Dengen biasanya terdapat beberapa item dan material yang sangat bisa digunakan, seperti alat berperang, artefak, atau kulit monster Dengen. Karena Guild ingin membeli beberapa barang yang didapat Mukoda. Sejenak Mukoda berpikir, sebelumnya proses mereka masuk ke dalam Dengen, monster-monster yang mereka hadapi ditinggalkan begitu saja bak tabrak lari. Namun, satu barang yang Mukoda temukan dari sebuah peti peniru, yaitu kotak permata dan emas. Mukoda sangat tidak berminat dengan barang-barang itu. Kalau Erlan ingin membelinya, dengan senang hati Mukoda akan menjualnya. Mendengar Mukoda mendapatkan barang dari si peti peniru membuat Erlan sangat terkejut. Menurutnya, sesuatu yang didapat dari si peti peniru merupakan barang langka. Ia harus menilainya dengan cermat. Erlan memastikan Guild akan menghargai dengan layak barang yang Mukoda jual. Melihat kotak itu saja membuat Erlan sangat heboh, apalagi melihat pedang sihir Kalabok. Mukoda merasa ada baiknya untuk disimpan saja. Setelah itu, mereka mulai bercerita satu sama lain pengalaman masing-masing di dalam Dengen. Apalagi lokasi di atas lapisan tempat si bos Dengen berada. Di sana, zona yang sangat menyeramkan karena butuh waktu 1 bulan untuk melewatinya. Dan benar saja, Erlan dan timnya telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat matang. Akan tetapi, saat memasuki zona itu, apa yang telah timnya perhitungkan meleset sangat jauh, membuat mereka kehabisan logistik dan senjata yang digunakan untuk bertarung pun rusak. Di sini Erlan sangat kagum kepada Mukoda karena hanya kurun waktu 10 hari Mukoda berhasil menaklukkan Dengen. Tetapi Mukoda merasa semua pencapaiannya itu berkat hewan-hewan kontraknya. Dan tempat favorit mereka yang paling ekstrim, di siang hari panasnya seperti rasa seblak level 100, dan di malam hari seperti hati yang kesepian sangat dingin. Di sini mereka bersama-sama menyebutkan tempat ekstrim itu, yaitu Erlan menunjukkan hutan, sedangkan Mukoda gurun. Sontak hal itu membuat Erlan sangat terkejut, karena dalam beberapa kali penjelajahannya di Dengen, Erlan sama sekali tidak memasuki zona gurun pasir. Erlan merasa gurun pasir lebih menakutkan dibanding dengan hutan, yang artinya Dengen di kota Doran telah berevolusi. Karena ini informasi yang sangat penting bagi Guild Petualang, Erlan meminta Mukoda untuk menjelaskan lebih terperinci seperti apa tempat zona gurun pasir itu. Setelah Mukoda selesai menjelaskan semuanya, ia merasa jika naga tidak terlihat dalam pembahasannya, sikap dan tingkah laku Erlan layaknya seorang Guild Master. Informasi yang diberikan Mukoda langsung diumumkan oleh Serikat Guild Petualang, dan status Dengen Kota Dora naik level dengan tingkat kesulitan sangat tinggi. Singkat cerita, Mukoda dan yang lainnya berada di Guild Petualang hingga larut malam. Lalu Mukoda mengingatkan setelah mengalahkan bos Dengen, seharusnya level dirinya dan hewan kontraknya naik. Di antara semuanya, Sui yang mengalami kenaikan sangat signifikan hingga 67 level. Dari level 22 menjadi level 88.
Dora dari 129 menjadi 160, di mana kenaikannya 31 level. Dan Vel, mungkin dia sudah terlalu overpower, jadi kenaikan levelnya hanya 10 level dari 911 menjadi 921. Yang paling rendah adalah Mukoda, kenaikannya hanya 7 level, dari level 13 menjadi level 20. Padahal Mukoda merasa jika dirinya juga ikut andil dalam petualangan menaklukkan Dengen. Coba kalau nggak ada dia, pasti mati kehausan di zona padang pasir. Tapi ternyata tidak hanya level profilnya saja yang naik, level skill unik Mukoda pun ikut naik. Yang sebelumnya ia hanya dapat berbelanja di marketplace level Indomaret, saat ini Mukoda dapat berbelanja di level supermarket, di mana di menu layar pemesanan saat ini muncul berbagai macam jenis kue seperti pancake, black forest, dan kue cucur. Mengetahui itu, Vel, Sui, dan Dora seseleket ingin melihat makanan apa yang ada di sana. Sui melihat kue Famia seperti kue ulang tahun yang menurutnya sangat enak. Tanpa meminta persetujuan yang lain, Mukoda menuruti keinginan Sui. Di sini, Vel merasa kesal. Mukoda terlalu memanjakan Sui karena Dora dan dirinya belum setuju jika kue yang ingin mereka makan. Tapi sebenarnya si Dora mah apa aja bebas, yang penting ngena. Akan tetapi, jika dilihat secara baik-baik, Vel merasa kue-kue itu memang terlihat sangat enak dan makanan-makanan manis sama seperti yang Mukoda persembahkan untuk Ninhil. Menurut Mukoda, toko di mana ia akan membeli kue itu merupakan toko yang spesial. Pastinya, rasa kuenya pun akan lebih enak dibandingkan kue yang sering Mukoda persembahkan untuk Ninhil. Mendengar itu membuat Vel dan Dora begitu sangat senang. Setelah melakukan pembayaran, sekejap sebuah kotak yang berisi kue itu muncul di hadapan Mukoda. Kotak itu mengingatkan Mukoda sewaktu ia masih kecil. Tepat di hari ulang tahunnya, orang tuanya selalu membawa kotak kue itu dan ia selalu penasaran dengan isi kotaknya. Tapi menurut si Vel itu nampak seperti kotak biasa, nggak ada spesial-spesialnya. Ya maklumlah, mungkin masa kecil si Vel langsung dihadapkan dengan baku hantam. Dan jeng-jeng, aneka makanan manis Fumia nampak begitu sangat lezat. Mukoda kemudian memotong kue itu menjadi beberapa bagian lalu dibagi kepada hewan kontraknya. Vel, Sui, dan Dora sangat menikmati kue-kue itu, hingga Vel yang tadi menolak malah dirinya yang paling menikmati. Melihat Mukoda memakan puding, Dora sangat tertarik seperti apa rasanya, karena dari teksturnya malah mirip seperti Sui, genyal-genyal gimana gitu. Menurut Mukoda, puding sangat nikmat bila dimakan bersama kopi hitam cap badak. Di saat semua sedang menikmati kue manis itu, Mukoda merasakan sesuatu yang lupa. Tapi apa gitu? Ternyata di kayangan Ninhil tengah memperhatikan Mukoda in the gang sedari tadi. Dari raut wajahnya, pastinya Ninhil sangat kabita ingin merasakan kue yang Mukoda beli di hari dunia lain. Dan benar saja, selama ini Ninhil terus mengawasi Mukoda, dan ketika Mukoda memakan es krim itu adalah momen yang sangat menyakitkan bagi dirinya, karena Ninhil juga ingin merasakan es krim cornetto. Ditambah saat ini skill unik Mukoda naik level yang membuat makanan yang dibeli terlihat sangat lezat. Agni yang sebelumnya tidak tertarik dengan makanan, setelah melihat hamburger yang Mukoda beli, ia jadi memiliki hasrat untuk merasakannya. Saat ini mereka sepakat ingin mengintip seperti apa dunia asal Mukoda. Singkat cerita, keesokan harinya Mukoda kembali mendatangi Erlan di Guild Petualang. Terlihat di sana Erlan sangat sibuk membimbing juniornya dalam membedah tubuh monster agar material yang dihasilkan tidak cacat. Tidak lama datang deputi Guild Master bernama Ugor. Ugor menyeret Erlan untuk segera memberitahu Mukoda tentang barang yang Mukoda temukan di dalam Dengen. Erlan selalu meninggalkan tugasnya dan keluyuran gak jelas, padahal pekerjaannya sebagai Guild Master sangat penting. Ugor menjelaskan, berkat Mukoda, Guild Doran berkembang sangat pesat dibanding sebelumnya. Lalu Ugor memberikan kotak perhiasan yang tempo hari Mukoda berikan. Di kotak itu berisi beberapa permata dan sebuah kantong kecil. Mukoda melihat itu seperti kantong biasa pada umumnya. Namun ketika Mukoda membalikannya, etamuru permata dari kantong sekecil itu. Bisa dibilang itu seperti kantong ajaib Doraemon yang dapat menyimpan benda lebih banyak dari kapasitasnya.
Tas itu merupakan tas sihir, berbeda dengan item box di mana waktu di dalam item box berhenti, sementara di kotak tas sihir waktu berjalan sebagaimana mestinya. Ya bisa dibilang tas besar tapi berukuran kecil. Permata yang didapat dari Dengyeon sangat berharga dan bernilai tinggi. Apalagi permata yang didapat Mukoda sangat banyak. Mustahil kuil dapat membelinya semua. Kemudian kabar mengenai material naga tanah telah tersebar luas, membuat permintaan menumpuk. Namun Guild tidak dapat menyuplainya karena keterbatasan. Dan karena hal itu, Guild Merchant meminta untuk membelinya langsung dari si pemilik. Bisa dibilang Guild Merchant seperti Lambert di kota Karelina. Dirinya membeli material langsung kepada Mukoda tidak lewat Guild Petualang. Namun Lambert seorang yang jujur, membeli barang sesuai dengan kualitas barang itu. Di luar sana, banyak Guild Merchant yang mempermainkan harga material yang mereka beli dari petualang. Karena masih banyak petualang yang belum paham kualitas dan pasaran harga material yang mereka jual. Jadi sebetulnya Guild ada bertujuan untuk membantu para petualang mendapatkan harga yang sesuai. Ugor kemudian menanyai Mukoda, apakah Mukoda seorang Guild Merchant? Tentunya Mukoda bukan dari kelompok Guild Merchant. Ia hanya pembeli biasa pada umumnya, bukan untuk dijual lagi. Di sini Ugor menawarkan diri untuk menjadi agen negosiasi antara Mukoda dan Guild Merchant. Karena Ugor sebagai deputi Guild Petualang sudah sangat berpengalaman tentang material berbau Dengyeon. Dirinya akan berusaha semaksimal mungkin menjadi agen negosiasi harga saat berhadapan dengan Guild Merchant. Erlan memotong pembicaraan mereka. Karena menurutnya ini menyangkut harga diri Guild Master. Biarlah Erlan yang akan menjadi pembicara dan negosiator material yang dijual ke Guild Merchant. Tapi Ugor menolaknya karena menurutnya Erlan hanya ingin bolos kerja. Ugor lah yang akan pergi ke Guild Merchant, sedangkan Erlan harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai Guild Master. Karena sejak Guild Master membeli material naga tanah, mereka jadi kebanjiran order dari keluarga bangsawan. Jadi Erlan harus dapat memenuhi pesanan itu. Ugor mengancam jika Erlan tidak melakukannya. Benda yang selalu Erlan pandangi setiap hari akan Ugor jual. Mendengar itu, sontak membuat Erlan ketakutan karena Erlan masih membutuhkan material itu untuk membuat sebuah pedang naga. Mukoda hanya berdiam diri mendengarkan perdebatan mereka, yang pada akhirnya Erlan menurut apa perkataan Ugor. Alasan kenapa Erlan sering kabur-kaburan karena ia sangat tidak suka mengurus berkas-berkas. Untungnya di Guild Doran ada seorang yang waras. Kalau semuanya kayak si Erlan bisa kacau tuh Guild. Singkat cerita, ketika Mukoda akan pulang, Erlan meminta kartu Guild Petualang milik Mukoda. Dalam sekejap, Erlan mengganti kartu Guild Petualang Mukoda dengan yang baru dan rank terbaru Mukoda. Saat ini Mukoda telah naik level dari rank C menjadi rank A. Karena menurutnya seseorang yang telah menaklukkan seluruh lapisan Dengyeon tidak cocok berada di level C. Tentunya dengan naiknya rank, misi yang akan Mukoda jalani akan semakin sulit. Keesokan harinya, Ugor mendatangi Guild Merchant untuk bisnis penjualan material langka. Si Abah dari Guild Merchant begitu sangat teliti mengecek kondisi permata-permata itu. Mereka sangat takjub dengan kualitas, kemurniannya sangat terjaga, tidak ada lecet sedikit pun. Si Abah dibuat sangat kaget setelah Ugor memperlihatkan barang lainnya. Barang apakah itu? Tenang, Shin beralih memperlihatkan Mukoda dan hewan kontraknya berjalan menuju rumahnya. Mukoda sangat bersyukur Ugor membantunya untuk menjual permata-permata yang didapat di Dengyeon. Iya, kamu senang, gue lapar dari tadi belum makan, ucap si Pel. Tapi sebelum Mukoda menyiapkan makanan untuk mereka, ia ingin mempersembahkan sesuatu untuk para dewa. Karena ia merasa sudah begitu lama dirinya di dalam Dengyeon, mungkin para dewa sudah menunggunya. Dan benar saja, Ninhil, Kisar, dan Ruka langsung melabrak Mukoda. Ninhil menginginkan kue Fumia yang sebelumnya Mukoda makan bersama hewan kontraknya. Hepatos berkata jika mereka telah sedikit tahu dunia di mana Mukoda berasal. Dan di dunia Mukoda berasal begitu banyak minuman abok yang sangat berkualitas. Kisar sendiri saat ini menginginkan kosmetik ditambah obat kecantikan yang ada di dunia Mukoda. Mukoda merasa hal ini pasti akan terjadi, tapi ia tidak menyangka para dewa sampai mencari informasi tentang skill baru Mukoda yang dapat berbelanja di supermarket. Untuk persembahan kali ini, mereka memilih langsung makanan apa yang diinginkan. Ninhil malah sampai nunjuk langsung kue mana yang ia inginkan. Begitupun Ruka.
Fahan, Hefates, dan Agde memilih minuman whisky yang sering dijual di tempat hiburan. Kisar kebingungan ingin memilih perawatan yang bagus untuk rambut dan kulitnya. Fahan menilai jika toko Pamia itu mempunyai batas barang tertentu. Mukoda membenarkan karena namanya juga supermarket, jadi sedikit terbatas barang-barangnya. Karena hal itu, Fahan meminta Mukoda untuk kembali ke Dengyan. Dengan begitu, Mukoda akan mendapat kenaikan level dengan singkat pada skill uniknya. Menurut kalian, di atas supermarket apa guys? Tentu saja, Mukoda menolak untuk kembali ke dalam Dengyan. Persembahan pun dikirim ke Kayangan. Melihat Mukoda sangat banyak memberi persembahan, Vel menilai Mukoda akhir-akhir ini menjadi seorang yang soleh karena begitu banyak memberi persembahan. Yang padahal mah Mukoda dipalak oleh para dewa-dewa. Shin lalu berpindah kembali memperlihatkan Ugor di kuil Merchant. Si Abah terlihat sangat terkejut dengan apa yang Ugor bawa, yaitu batu kekaisaran Topaz atau lebih dikenal dengan permata hayalan. Karena keberadaannya begitu very langka, permata hayalan merupakan salah satu permata legendaris, permata yang hanya diketahui segelintir orang. Apalagi kondisinya sangat terawat, mulus, dan belum pernah servis. Semua permata yang dibawa Ugor merupakan permata terbaik. Guild Merchant akan membelinya dengan harga yang sepadan. Tapi Ugor bukan orang kemarin sore di dunia jual beli material langka. Menurutnya harga segitu sangat tidak manusiawi karena permata yang dijual kali ini merupakan permata yang sangat bernilai, apalagi berasal dari Dengyan. Permata non Dengyan saja bisa dihargai segitu, apalagi ini permata dari Dengyan yang sangat spesial, pastinya memiliki kekuatan atau keunggulannya tersendiri. Kalau Guild Merchant tetap membeli dengan harga segitu, Ugor dengan tegas akan memutuskan bisnis jual beli antara mereka ke depannya. Mendengar keretakan seperti itu membuat Guild Merchant menaikkan harga sesuai keinginan Ugor. Singkat waktu, keesokan harinya Mukoda kembali mendatangi Guild Petualang. Di sana Mukoda mendapat beberapa karung koin emas hasil penjualan permata Dengyannya. Ugor menjelaskan jika dugaannya benar tentang Guild Merchant. Mereka tahu harga sebenarnya dari permata-permata itu dan membelinya di bawah harga. Untung saja Ugor sangat berpengalaman di bidang jual beli barang Dengyan. Di sini Mukoda sangat berterima kasih atas kerja keras Ugor untuk mendapatkan harga yang sesuai. Sebagai ucapan terima kasih, Mukoda memberi roti panggang yang dibeli dari supermarket online-nya. Dan part 7 pun dicukupkan sampai di sini. Shin memperlihatkan Mukoda tengah berada di dalam hutan jauh dari kota Doran. Vel menyadari kalau Mukoda hanya sekedar ingin berendam di bak mandi, jadi ia pergi berburu. Tidak jauh dari tempat Mukoda berada, ada dua orang bocah bernama Daryl dan Iris. Mereka berlari dikejar oleh orc. Seperti pada umumnya, kalau ada adegan kejar-kejaran, pasti ada salah satu orang yang terjatuh. Iris terjatuh setelah kakinya tersandung bebatuan. Ketika orc itu akan menangkap Iris, Mukoda meminta Sui dan Dora untuk menyelamatkan mereka dari terkaman orc. Hanya dalam satu serangan, Dora berhasil mengalahkan orc itu. Mukoda lantas menghampiri dua bocah itu dan memastikan mereka baik-baik saja. Namun, si bocah merasa takut karena mereka melihat monster di belakang Mukoda. Ternyata monster itu adalah Vel. Mukoda menenangkan mereka jika monster-monster yang ada di sekeliling mereka saat ini adalah keluarga Mukoda. Mengetahui itu, kedua bocah itu sedikit lebih tenang. Mukoda mencoba mendekatinya dan bertanya nama dan asal mereka. Di sini, bocah laki-laki itu memperkenalkan dirinya bernama Daryl nggak pakai Noah dan adiknya Iris. Mereka berasal dari kota Doran dan tujuan mereka ke hutan ini adalah untuk menangkap Jenderal Orc. Tetapi setelah bertemu, mereka tidak menyangka Orc begitu sangat besar, tak kira seukuran kambing. Daryl sedikit bercerita tentang keluarganya. Ayah mereka merupakan seorang petualang. Terakhir kali ayahnya pamit untuk pergi ke Dengyan, tapi sampai saat ini tidak kembali. Sejak saat itu, ibunya menjadi seorang penjahit untuk menghidupi dirinya dan Iris. Namun beberapa waktu lalu, ibunya jatuh sakit. Tabib di desanya mencoba mengobati ibunya. Alhamdulillah, ibu mereka berangsur membaik, tapi kondisinya kembali drop. Tabib desa menyarankan untuk membawa ibunya ke tabib agung di pusat kota.
Tetapi tentu saja biayanya sangat mahal. Mereka tidak mempunyai BPKB atau sertifikat tanah yang bisa dijaminkan. Jadi Daryl dan Iris berinisiatif untuk berburu monster di hutan, dan monster hasil tangkapannya akan mereka jual untuk biaya pengobatan ibu mereka. Mendengar cerita Daryl tentang spoiler hidupnya membuat hati Mukoda tersentuh. Karena di usia sebelia ini mereka harus menanggung tanggung jawab yang besar dan harus membiayai pengobatan ibu yang mereka sayangi. Iris kemudian menanyai kakaknya apakah dengan mereka menjual orc cukup untuk membiayai pengobatan ibu mereka. Daryl dengan penuh keyakinan berkata semua akan baik-baik saja. Tapi Mukoda merasa orc merupakan monster kelas bawah, apalagi jumlahnya hanya satu, paling dihargai beberapa koin emas. Lalu terdengar suara gemuruh dari perut Iris. Mereka berdua sedari pagi belum makan sedikit pun. Kebetulan sekali, Vel, Sui, dan Dora juga sudah merasa lapar. Mukoda kemudian membuatkan mereka hamburger. Daryl dan Iris sangat menikmati makanan itu. Mereka baru pertama kali merasakan makanan seenak ini. Daryl dan Iris mengucapkan terima kasih kepada Mukoda dengan memanggilnya kakek. Mendengar itu, Vel merasa senang karena dulunya ia pernah diledek Mukoda. Vel sempat dipanggil kakek oleh Sui. Singkat cerita, karena kelelahan, Daryl dan Iris tidur di pelukan Vel. Selagi mereka tidur, Mukoda berencana mencari obat untuk kesembuhan ibunya. Mukoda memiliki potion yang tempo dulu Sui buat. Akan tetapi, potion itu hanya untuk mengobati luka luar saja. Vel juga membenarkan jika potion tidak dapat mengobati penyakit. Hanya ada satu obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit, yaitu eliksir. Hanya dengan meminumnya sekali, segala penyakit akan hilang. Malah kabarnya bisa membuat hidup abadi. Mukoda kemudian mengingat kembali perkataan Erlan, jika darah dan hati naga merupakan salah satu bahan untuk membuat eliksir. Dan alhamdulillah, Mukoda masih menyimpan darah dan hati naga tanah. Ia lalu meminta Sui untuk mengolahnya menjadi sebuah obat. Sebenarnya Sui juga tidak mengetahui bisa atau tidaknya dirinya membuat eliksir, tapi Sui akan mencobanya terlebih dahulu. Selagi Sui meracik darah dan hati naga menjadi eliksir, Mukoda akan membuat makanan untuk ibu mereka. Tentunya makanan yang dibuatnya penuh dengan sayur-sayuran agar tubuh ibunya mendapat banyak vitamin. Singkat waktu, Sui telah menyelesaikan tugasnya membuat sebuah eliksir. Mukoda kemudian mengecek kegunaannya lewat skill penaksir. Terdeteksi barang tersebut bernama eliksir Sui minor. Efektif untuk segala penyakit, tetapi berkualitas rendah dan tidak dapat membuat umur panjang bagi yang mengkonsumsinya. Mengetahui itu, Mukoda begitu sangat terkejut, karena benar saja jika eliksir dengan level tinggi dapat memperpanjang usia. Singkat cerita, Mukoda membangunkan Daryl dan Iris. Karena waktu sudah hampir sore, Mukoda akan mengantar mereka pulang ke kota Doran. Sesampainya di rumahnya, Daryl dan Iris begitu sangat senang. Ia seperti naik wahana, sungguh pengalaman yang tidak akan terlupakan dapat menaiki monster. Kemudian Daryl mengingat jika dirinya harus ke guild petualang untuk menjual orc yang tertangkap sebelumnya. Mereka sangat senang karena akhirnya ibunya dapat berobat ke tabib agung. Kemudian Mukoda memberi Daryl sesuatu, yaitu obat untuk ibu mereka. Dari mata mereka terpancar binar-binar air mata karena mereka tidak perlu pergi ke tabib agung untuk membuat ibunya sembuh. Tapi di sini Mukoda tidak memberi mereka secara gratis karena sejatinya Mukoda adalah seorang pedagang dan petualang. Jadi ini adalah perniagaan antara dirinya dan Daryl. Walau sempat murung karena Daryl merasa takut harganya mahal, tapi Mukoda menjual obat itu kepada Daryl seharga seekor orc. Mendengar itu membuat Daryl sangat senang dan ia menyetujui harga pembelian obatnya. Selain mendapatkan obat untuk ibunya, Mukoda memberi sepanci makanan sehat agar ibu mereka cepat pulih dari sakitnya. Tujuan Mukoda tidak memberi secara cuma-cuma obat itu karena untuk menghargai perjuangan Daryl dan Iris. Untuk menggapai kesembuhan ibunya, mereka sampai menantang maut berburu monster di tengah hutan. Sebelum Mukoda pergi, Daryl berkata jika ayahnya merupakan seorang petualang, tapi kelak ia juga ingin menjadi seorang pedagang seperti kakek Mukoda.
Pertemuan dan perpisahan yang membuat Mukoda terbawa emosi kesedihan. Vel meledek Mukoda, masa seorang lelaki menangis. Singkat cerita, ketika mereka sedang makan malam, Vel mengingatkan Mukoda tentang tujuan utama mereka setelah membedah naga tanah. Saat ini Vel sudah merasakan daging naga. Seharusnya mereka melanjutkan perjalanan ke laut untuk menangkap kraken dan sea king. Dora mempertanyakan kebenaran itu, apakah Vel benar-benar dapat memakan monster terkuat di laut. Mukoda sebetulnya mengingat tujuan perjalanan mereka setelah di kota Dora, tapi mereka harus membantu Guild Petualang untuk menyelesaikan misi-misi terlebih dahulu. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Baru juga Mukoda berbicara begitu, Shin lalu memperlihatkan Erlan meminta bantuan Mukoda untuk pergi ke kota pesisir pantai bernama kota Berelian. Erlan menerima permintaan dari Guild Master di sana untuk menaklukkan kraken. Sungguh kebetulan yang terorganisir. Sebelumnya juga Erlan memasang misi untuk menangkap monster laut, tapi tidak ada yang mengambilnya. Saat ini kraken malah berada di dekat pelabuhan. Karena hal itu, banyak nelayan yang tidak dapat memancing karena mereka takut dimangsa oleh kraken. Di sini terlihat Erlan sangat percaya jika di sisi Mukoda ada Dora yang dapat mengalahkan kraken dengan mudah. Vel kemudian berkata, saat ini teror di pelabuhan sudah melibatkan kraken dan ular laut. Mereka, para manusia, menyebut dirinya petualang tingkat tinggi, namun pada akhirnya mereka hanyalah manusia. Jadi mau gimana lagi? Ayo kita pergi ke laut. Vel, Sui, dan Dora sambil memasang pose sombong. Paling juga si Velma ingin cepat-cepat bisa makan daging monster laut, ungkap Mukoda. Karena ini perjalanan yang panjang, Mukoda akan mempersiapkan perbekalan mereka terlebih dahulu. Mukoda membayangkan seharusnya pergi ke laut untuk bersantai, menikmati hembusan angin dan gemericik suara ombak, ditemani es teh manis. Membayangkan hal itu membuat Mukoda jadi bersemangat ingin segera sampai di pantai. Sui dan Dora juga ingin mengalahkan kraken dan ular laut. Perjalanan menuju kota Berlian pun dimulai. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota pesisir pantai Berelian. Dora dan Sui terlihat sangat unik, karena ini kali pertama mereka melihat air sebanyak itu. Namun, ekspektasi dan realitas selalu tidak sama. Kota yang ramai oleh wisatawan saat ini begitu menyeramkan. Tidak ada orang satupun di sana. Para pedagang ikan pada gulung tikar, karena memang sudah tidak ada suplai ikan lagi dari para nelayan. Guild Master kota Berlian bernama Markus. Di sini Markus menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, di mana kraken berada di dekat pelabuhan dan telah menyerang kapal-kapal para nelayan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Sudah hampir beberapa minggu para nelayan tidak melaut mencari ikan karena takut akan kehadiran kraken. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan kota Berelian akan lumpuh total. Tidak akan ada kehidupan di sana. Sebenarnya di Berelian terdapat para petualang rank B, namun mereka juga kesulitan melawan monster laut kraken. Makanya Markus mengirim surat ke Guild Master kota Doran karena ia mendengar kehebatan Mukoda dan hewan kontraknya untuk dapat mengalahkan kraken. Sebelum melakukan misi, Markus mengajak Mukoda ke tempat yang akan menjadi tempat tinggalnya selama berada di kota Berelian. Sungguh di luar nalar, tempat yang akan menjadi rumah Mukoda selama di sana. Istana begitu megah dan mewah. Tempat itu bekas rumah bangsawan yang hijrah karena mereka merasa kemunculan kraken akan menghancurkan perekonomian kota. Jadi sebelum itu terjadi, mereka memutuskan untuk pergi. Vel merasa selama perjalanan mereka inilah penginapan yang menurutnya sangat bagus dan nyaman. Hingga sofanya sangat luar biasa. Sebelum mengalahkan si kraken, bisa kali rebahan dulu, ucap si Vel. Berbeda dengan Vel, Sui bersama Dora ingin menjelajahi setiap ruangan di rumah itu. Ya tadinya dia terbahan, Vel malah berkata, bukankah ini udah waktunya makan? Mendengar Pak Tuan Raja yang terhormat sudah merasa lapar, Mukoda mau tidak mau harus segera menyiapkan sebuah makanan untuk mereka. Kemudian Mukoda pergi ke dapur. Alangkah luasnya ia setelah melihat dapur di rumah itu seperti kamar pribadi, sangat mewah sekali. Oke lah, ini saatnya memasak menu kare. Kare yang akan Mukoda masak saat ini adalah kare dengan bumbu khas India. Pertama, iris sayur mayurnya terlebih dahulu, tumis setengah matang, tuangkan bumbunya ke dalam panci. Dan senjata terakhir adalah sebuah resep premium dari toko Sabila Market yang tentunya membuat aroma kare begitu sangat menggoda.
Dan benar saja, Dora, Sui, Vel mendatangi dapur karena mencium aroma makanan yang sepertinya sangat lezat. Mumpung lagi di pantai, mereka akan makan di luar rumah sembari menyaksikan indahnya pantai yang semiriwing angin pesisir. Enggak pakai lama, para pemilik Mukoda langsung menyantap makanan yang ada di hadapannya. Nyam nyam nyam. Tambah? Tentunya mereka selalu nambah, jadi Mukoda selalu memasak 3 kali lipat dari jatah perorangan. Hidup memang harus seperti ini, bisa dinikmati tanpa perlu riot mikirin gawean, cicilan di mana-mana. Tapi sayangnya gue belum bisa seperti si Mukoda ini. Menurut Mukoda, membunuh kraken cukup menyeramkan, tapi kalau bisa menyelesaikannya, ia yakin pasukan ikan segar akan banyak. Lalu ia bisa makan kare seafood atau barbecue seafood. Baiklah, ayo kita makan seafood. Sui dan Dora ingin bermain kembang api, sedangkan Vel, wey. Apa kalian lupa? Harus mengalahkan kraken terlebih dahulu, coy. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pak Markus memfasilitasi sebuah kapal milik Will Petualang agar bisa dipakai Mukoda berlayar mendekati kraken. Vel terlebih dahulu menaiki ke kapal itu. Tentunya ia ingin segera makan daging kraken. Namun yang terjadi, alah bangke, kapal milik Will Petualang hancur karena kapal itu tidak kuat menahan bobot Vel. Mereka akhirnya harus menunggu kapal itu diperbaiki. Namun akan sulit juga kalau menggunakan kapal seukuran yang tadi, pasti akan hancur lagi. Baru kali ini gue melihat si Vel kayak dogi rumahan kena ombel gara-gara melakukan kesalahan. Mukoda tidak menyangka berat badan Vel dapat menghancurkan lambung kapal. Kesulitan mereka bertambah karena tidak ada nelayan yang mau menyewakan kapal mereka kepada Mukoda. Mereka takut kapalnya akan rusak seperti milik Will Petualang. Mukoda tidak punya pilihan lain selain menunggu kapal dari Will Petualang. Vel menimpali, andai saja dari sini kraken dapat terlihat, bisa saja ia menyerang menggunakan sihir petir. Tapi sayangnya lokasi si kraken berada di perairan dalam di tengah sana. Orang-orang lagi liur mikirin gimana caranya agar bisa berlayar. Sui dan Dora malah happy-happy bermain air, dasar bocah. Tetapi melihat Sui yang mengambang, Mukoda mempunyai sebuah ide. Ia pun menanyai Sui, kalau maneh membesar, apakah masih bisa mengapung? Akhirnya mereka pergi berlayar menaiki tubuh Sui yang berubah ke ukuran raksasa. Mukoda memuji Sui kalau Sui sangat hebat dan kecepatan berlayar Sui sangat baik dibanding sebuah kapal. Lalu ketika mereka mencapai titik di mana lokasi kraken berada, di sana terlihat perairannya sangat tenang, tidak terlihat seperti dihuni oleh monster legendaris. Tetapi Vel dan Dora merasakan hawa keberadaan monster yang sangat kuat. Ia meminta Mukoda dan yang lainnya untuk terus waspada. Dari dalam air menjulur tentakel-tentakel yang disinyalir itu adalah kraken. Tentakel itu mulai ke permukaan berada di belakang Mukoda. Lalu tiba-tiba, astagfirullah, Mukoda dibuat terkejut karena kemunculan sosok 2 monster buas sekaligus. Mereka sedang bertarung untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Mukoda mengingat kembali ucapan Erlan, selain kraken, ada monster laut terkuat sang penguasa laut. Tidak ada satupun para petualang di dunia ini yang mampu mengalahkannya. Monster itu bernama Seeking. Seeking dan kraken saling adu mekanik. Semburan tinta hitam beradu dengan tinta putih. Begitupun serangan fisik. Mereka terlihat seimbang, saling mengalahkan. Melihat kedua monster itu sedang bertarung, Mukoda dan familinya merasa aneh. Lah, ada apa? Kenapa? Vel merasa mungkin pertarungan mereka untuk menentukan siapa monster terkuat di wilayah ini. Kemudian Mukoda menanyai Vel, "Zaman Barreto, gimana cara kau mengalahkan kraken?" "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya? Oke lah, lihat ini." "Ayo Dora, bukankah kamu ingin mengalahkannya?" "Yes, serahkan padaku." Cilegur, serangan combo Vel dan Sui dalam sekejap membuat kraken dan Seeking rebahan di air. Melihat itu, yang tadinya Mukoda ketakutan malah menjadi iba karena monster yang tadinya menyeramkan terlihat seperti cumi-cumi dan belut panggang. Setelah berhasil mengalahkan kedua monster itu, Mukoda mendekati tubuh si kraken dan Seeking untuk dimasukkannya ke dalam item box.
Namun sebelum Mukoda memasukkannya, tiba-tiba dari dalam air datang sosok monster yang mengintai mereka sedari tadi. Monster itu berukuran 5 kali lipat lebih besar dari Kraken dan Sea King. Dari perawakannya, monster itu seperti Megalodon. Hanya dalam satu lahapan, tubuh Kraken dan Sea King berada di dalam mulutnya. Mukoda meminta Sui untuk pergi dari tempat ini karena sangat akan berbahaya. "Gak apa-apa, biarin aja daging-daging itu. Ayo cepat pergi, Sui," ucap Mukoda. Si bocah slime lugu ini membentangkan tangannya dan berkata, "Kamu tidak boleh mengambil daging milik kami." Serangan itu mampu melukai tubuh si Megalodon. Lalu daging Kraken dan Sea King pun terlempar dari mulutnya. Si Megalodon pun ngabret seedan-edannya ke dalam air karena takut kepada Sui. Antara percaya dan tidak, Mukoda kahulang parah menyaksikan kejadian ini. Sui mampu mengalahkan monster laut segede itu hanya dengan sekali serang. Dengan dikalahkannya para monster-monster laut yang meresahkan warga, mudah-mudahan akan membawa keberkahan kembali untuk para nelayan. Sin lalu berpindah ke kuil petualang kota Berlian. Pak Markus dibuat kaget setelah mendengar dari anak buahnya kalau Kraken dan Sea King telah berhasil dikalahkan. "Aduh bener, serius eta teh," ucap Pak Markus.